Ya teman-teman semua, baik lagi di Kapia News masih membahas kasus Subang. Di sini beredar opini bahwasanya Danu adalah eksekutor tunggal gitu ya teman-teman. Dan menarik, gue pengen bahas hal tersebut ya teman-teman. Apakah benar Danu eksekutor tunggal? Apakah mungkin gitu ya? Jadi di sini gue akan membahasnya dengan dua perspektif ya teman-teman. Jadi Danu sebagai eksekutor tunggal dan juga Danu bukan sebagai eksekutor tunggal. Jadi yang pertama gue akan bahas kemungkinan Danu sebagai eksekutor tunggal gitu Kak. Apakah mungkin? Misal ya, ini kan berdasarkan opini gue sendiri dan teman-teman silahkan beropini sesuai dengan pemikiran teman-teman sendiri. Dan sini gue mencoba untuk mencoba untuk ya menjabarkan kalau misalkan Danu sebagai eksekutor tunggal dan bukan eksekutor tunggal gitu. Kita coba bahas. Oke, di sini yang pertama kita mencoba untuk kemungkinan Danu sebagai eksekutor tunggal. Di sini apakah mungkin bisa gitu ya? Namun bukan pelaku tunggal tentunya ya. Eksekutor tunggal di sini jika kita beranggapan bahwasanya Danu ini berarti adalah yang masuk sendiri ke TKP dan melakukan eksekutor sendirian di dalam kayak gitu teman-teman. Jika tanggapannya seperti itu, yang dilakukan Danu gitu. Apakah mungkin? Tentunya dalam hal membunuh itu mungkin aja ya teman-teman, kemungkinan untuk hal tersebut gitu. Namun untuk tentunya untuk hal lainnya seperti kalau misalkan Danu masih membawa Amel itu masih ada kemungkinan. Dan di sini kalau misalkan teman-teman beranggap pelakunya bukan tunggal, itu bisa aja masuk kalau misalkan teman-teman berpikir kalau eksekutor tunggal itu adalah yang hanya membunuh, bukan yang menyeret gitu. Karena kalau Danu sendiri sepertinya, kalau menurut gue pribadi, tidak bisa untuk menyeret Ibu Tuti sendirian gitu. Karena di reka adegan kemarin aja prarekonstruksi, untuk menyeret Ibu Tuti aja harus dilakukan 4 orang gitu ya teman-teman. Itu juga diseret gitu. Apakah mungkin bisa Danu untuk menyeret? Tentunya di sini ada bantuan orang lain untuk menyeret gitu. Namun masih masuk kalau misalkan pemikiran teman-teman yang mengeksekutor Danu yang sendirian masuk kayak gitu. Seperti itu kalau pemikiran gua, kalau misalkan Danu sebagai eksekutor tunggal. Terus gimana Bang untuk motifnya? Untuk motifnya di sini gua memungkinkan untuk dua hal, yaitu yang pertama memang Danu di sini ada masalah pribadi kepada Amel dan Bu Tuti gitu. Itu kemungkinan pertama gitu kan. Yang kemungkinan kedua adalah Danu disuruh orang lain untuk melakukan hal tersebut. Tentunya kemungkinan ada keuntungan yang dapat dikasih atau diberikan oleh Danu untuk melakukan hal tersebut. Itu adalah motif yang bisa gue kasih, kemungkinan yang terjadi kalau misalkan Danu sebagai eksekutor tunggal kayak gitu teman-teman. Ya kemungkinannya lemah, tapi yang namanya kemungkinan itu masih ada. Dan itu aja sih sebenarnya kalau misalkan gue eksekutor tunggal sebagai Danu gitu kan ya. Tentunya memang tidak terlalu kuat, namun ini adalah sekedar opini. Gue mencoba untuk dua arah ya teman-teman, tidak satu arah tiba-tiba gue bilang nggak mungkin gitu kan. Ini gue coba untuk menjabarkan kemungkinan kalau misalkan memang Danu sebagai eksekutor tunggal. Dan kalau misalkan sebagai Danu bukan eksekutor tunggal kayak gimana? Ini sebenarnya lebih bisa diterima oleh logika jika Danu bukan eksekutor tunggal. Kenapa? Karena dalam melakukan pembunuhan itu, ini bukan melakukan pembunuhan kepada hewan ya teman-teman, tapi kepada manusia tentunya. Apakah seorang Danu berani untuk melakukan hal tersebut, masuk secara terang-terangan untuk membunuh gitu ya? Itu kalau di pikiran gue ngerasa memang kayaknya Danu memang tidak seberani itu untuk melakukan pembunuhan sendirian. Kalau misalkan memang pembunuhan secara berencana dan dilakukan ramai-ramai, itu lebih masuk logika kalau menurut gue kayak gitu ya. Dan di sini kan ada perencanaan yang sudah memang terdeteksi ya teman-teman. Dan itu dari awal memang sudah kelihatan gitu kan, dari yang Danu jelaskan kemarin itu. Tentunya polisi tidak langsung begitu aja percaya, dan itu kan direka adegan terus menerus gitu kan, apakah Danu konsisten atau enggak gitu ya. Dan di situ
motifnya itu lebih apa ya, lebih terang ya, dan sesuai juga apa yang dikatakan Yoris, ngeklop memang kayak gitu, dan ngeklop juga dengan namanya oknum atau anggota kepolisian yang terlibat. Kalau misalkan di sini sudah tertangkap anggota kepolisian yang terlibat, misalkan Danu disuruh, misalkan sebagai Danu eksekutor tunggal nih, kan ada anggota kepolisian yang terlibat. Kalau misalkan dia sebagai eksekutor tunggal, kepentingan dia berarti ada kepentingan orang lain yang menyuruh dia. Itu adalah kemungkinan yang memang terjadi dan sangat kuat di situ ya, kalau misalkan eksekutor tunggal. Kalau misalkan dia cuman karena sebagai eksekutor tunggal dan hanya karena dia motifnya dendam dan segala macam gitu ya, apakah dia sedekat itu misalkan sama Arif sehingga dia mau membantu Danu gitu ya? Apakah sedekat itu? Apakah Danu tidak disupport oleh orang lain kan gitu? Kalau misalkan ini adalah pembunuhan yang berencana dan Danu bukan eksekutor tunggal, itu justru lebih masuk ya, karena yang terjun dalam hal ini, dalam eksekutornya itu tentunya gue lebih memilih untuk yang sebenarnya ya, eksekutornya itu tidak hanya Danu. Karena apa? Karena kalau misalkan kemarin rekonstruksi aja, eksekutornya ada beberapa orang, itu dilakuinnya aja lama banget teman-teman. Apalagi cuman eksekutornya cuman Danu seorang, apakah memungkinkan gitu waktunya gitu ya? Menurut gua susah sih ya, karena semuanya harus diatur tuh untuk pembersihan segala macam gitu ya. Itu agak sulit ya kalau misalkan dia mengeksekusi sendiri, pasti agak lama, karena pada saat eksekusi dilakukan kayak beberapa orang aja itu kan dibutuhkan waktu yang lama, apalagi di sini eksekutornya Danu sendiri. Jadi rasa-rasanya tidak masuk untuk gua sendiri untuk hal tersebut kayak gitu. Dan di sini juga lebih eksekutornya pasti banyak, karena memang ini terencana ya teman-teman, secara secara detail sudah dilakukan perencanaan yang sempurna. Namun tetap saja karena ini mungkin dilakukan bukan oleh orang-orang yang ya di bidangnya gitu ya, untuk kayak membunuh segala macam, pastinya perencanaannya ini tidak akan menjadi sempurna. Maka dari itu disempurnakan lagi oleh oknum atau anggota kepolisian yang turut membantu gitu kan. Karena bisa jadi pada malam itu dan juga keesokan harinya gitu kan ya, setelahnya itu kan makanya dibantu oleh anggota kepolisian yang dimana ini masih ada hubungan keluarga untuk membersihkan. Mungkin tidak hanya membersihkan di TKP, mungkin juga membersihkan CCTV di sekitar segala macam. Itu adalah logika yang lebih masuk ya teman-teman, daripada kita berpikir Danu adalah eksekutor tunggal. Bahkan di sini dikuatkan lagi oleh pernyataan dari Pak Yosep sendiri. Jika teman-teman berpikir Danu eksekutor tunggal, itu menurut gue lebih masuk akal dengan pemikiran dari Pak Yosep sendiri, yaitu Pak Yosep menyatakan ya mungkin pernyataan Danu ini benar adanya, namun pelaku-pelakunya bukan orang yang dia katakan, atau bukan Pak Yosep gitu, mungkin ada orang lain kan kayak gitu. Jadi Pak Yosep mengungkapkan apa yang dilakukan Danu ini atau kronologinya ini mungkin benar, tapi dilakukan oleh orang yang berbeda. Itu menurut gue lebih masuk akal daripada ungkapan bahwasanya eksekutornya cuma Danu gitu. Apalah ungkapan Pak Yosep lebih masuk akal menurut gue ya. Dan gue nggak tahu nih, makanya Pak Yosep sendiri mau ngomongnya hanya di persidangan nanti. Apakah nanti Pak Yosep akan menyebutkan suatu nama di keluarganya, misal dia menuduh Yoris, karena untuk akhir-akhir ini Bung Mimin, Pak Yosep mulai menuduh Yoris gitu. Apakah nanti di persidangan nama Yoris akan diungkap oleh Pak Yosep gitu kan, sebagai pelaku di malam tersebut yang menggantikan dirinya, karena pelakunya berbeda, dia bilang kayak gitu kan. Apa yang dikatakan Danu benar, tapi pelakunya berbeda, seperti itu. Ya itu
lebih masuk akal daripada dikatakan Danu sebagai eksekutor tunggal menurut gue pribadi ya teman-teman. Nanti kita lihat sendiri juga karena memang ada keanehan di Pak Yosep kalau misalkan kalau misalkan Pak Yosep bicara seperti itu, eksekutornya atau orang-orang yang berbeda harusnya dari awal untuk sekarang ini kenapa harus ngomongnya di persidangan gitu, kenapa nggak langsung ngomong, dan harusnya bisa kan mulai dari sekarang pun menyerang Danu kalau misalkan Danu tidak benar. Itu adalah keanehan dari Pak Yosep. Apakah Pak Yosep ini pasrah aja ataukah Pak Yosep ini memang sebenarnya menerima gitu kalau dia salah kayak gitu. Situ ada dua kemungkinan ya teman-teman. Jadi di sini makanya besok akan dilakukan rekonstruksi dan setelah itu tentunya dibutuhkan yang namanya nanti persidangan. Disitulah mungkin Pak Yosep akan mengungkapkan semuanya dan bisa jadi akan ada tersangka-tersangka baru yang terlibat jika Pak Yosep menyebutkan sebuah nama lainnya yang mungkin terlibat menurut Pak Yosep. Oke, segitu ya dari gua. Semoga teman-teman bisa berpikir dengan pemikiran teman-teman sendiri, dan tentunya ini opini gua sendiri, dan sebagai netizen biasa gue juga berhak untuk beropini dan teman-teman juga berhak beropini. Yang terpenting adalah apapun opini kita, yang penting kita tidak menyerang opini orang lain, karena bisa jadi opini orang lain lebih benar daripada opini kita. Oke, segitu aja video dari gue, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.